Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saedah dari kelas B-Suri Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 dengan NIM 3120152. Di sini saya ingin mengerjakan tugas, yaitu membuat video pembelajaran lanjutan dari bab 5 yang mana sebelumnya minggu lalu sudah dibahas di dalam kelas bersama-sama dengan Bapak Haryadi Magister Pendidikan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, di sini melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pada halaman 61 yang yaitu prefiks per. Prefiks per dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk. Prefiks per mempunyai varian sama dengan prefiks ber. Contohnya almover ialah pe. Jika bentuk dasar berfonem awal r, maka contohnya per ditambah rusak. Nah, di sini kan r-nya jadi double, jadi tidak memungkinkan untuk menulisnya 2. Jadi r tadi yang 2 akan yang 1 menjadi perusak. Yang kedua yaitu almover ialah pe jika bentuknya bersuku awal bunyi er. Jadi contohnya per tambah kerja, jadi pekerja. Jadi r yang tadi pun hilang karena suku katanya awalannya er. Yang contoh yang ketiga yaitu almover ialah pel jika pada bentuk dasarnya yaitu ajar. Contohnya pe ditambah ajar, jadi pelajar, seperti itu. Yang kedua yaitu fungsi prefiks pe, membentuk kata kerja dari kata yang lain yang bukan termasuk jenis kata kerja dalam memakai selanjutnya. Imbuhan per masih memerlukan imbuhan awalan lainnya seperti me dan di. Jika tidak demikian, maka prefiks per baru sampai membentuk bentuk dasar saja. Contohnya kecil ditambah per, jadi per kecil. Jadi sedangkan kalau per kecil ditambah me, jadi memperkecil. Kalau ditambah diperkecil. Nah, yang ketiga yaitu nosi prefiks per. Jika bentuk dasarnya terdiri dari kata benda, maka kata nosinya yaitu prefiks per menjadikan atau menganggap. Contohnya per ditambah budak, jadi perbudakan, yaitu menjadikan budak, seperti itu. Yang contoh selanjutnya, jika bentuk dasarnya kata bilangan, maka nosi per ialah membuat atau menjadi. Contohnya per 4, kan jadi dibagi 4 gitu. Yang selanjutnya, jika bentuk dasarnya terdiri dari kata sifat, maka nosi per ialah membuat atau menjadi menambahkan gitu, menjadi lebih banyak atau menambahkan. Contohnya perkeras atau memperkeras, jadi itu kayak menambahkan suatu barang menjadi lebih keras, seperti itu. Selanjutnya yaitu prefiks ke. Yang pertama yaitu bentuk prefiks ke sering dikacaukan dengan preposisi ke. Keduanya berbeda di dalam segi bentuk penulisan sebagai afiks tetapi dirangkai. Contohnya ketua tidak ditulis ketua. Maksudnya ketua tuh disambungkan, jadi enggak diberi spasi ke terus tua gitu, tanpa spasi. Selanjutnya, fungsi prefiks ke membentuk kata dari bukan berasal dari kata benda, namun hanya beberapa kata saja. Contohnya ke ditambah kasih menjadi kekasih, itu merupakan kata benda. Yang selanjutnya ke ditambah tua menjadi ketua, ya itu kata benda. Ke ditambah hendak menjadi kehendak.
merupakan kata benda. Jadi, jika bentuk dasarnya terbentuk kata bilangan, maka prefix ke tidak mengubah jenis katanya. Contohnya ke satu. Jadi kata bilangan yang bertingkat seperti itu. Yang ketiga yaitu nosi prefix ke. Pada kata benda, ketua, kekasih, dan kehendak, nosi prefix ke ialah yang di. Contohnya kekasih. Jadi contohnya itu kekasih. Jadi yang dikekasihi. Selanjutnya, jika bentuk dasarnya kata bilangan, maka nosi prefix ke ialah tingkat, tahapan, atau urutan. Contohnya, ke-1 merupakan tingkat pertama. Jika bentuk dasarnya kata bilangan, maka prefix ke ialah kelompok atau kumpulan. Contohnya, ke-5 penjahat itu tertangkap. Maka ke-5. Jadi 5 tuh kayak udah nggak sendiri lagi, dia itu udah mempunyai teman, yaitu berlima seperti itu. Yang G yaitu prefix se. Yang pertama bentuknya, bentuk prefix se tidak mengalami perubahan bentuk ketika melekat pada morfem lain. Contohnya seasal. Jadi seasal. Yang kedua, fungsi prefix se yang C. Yang pertama, prefix se mengubah jenis kata. Yang pertama, lalu, selalu. Kan menjadi kata keterangan. Sudah, sesudah menjadi kata sambung. Jika melekat pada sifat prefix se, tidak mengubah jenis kata. Jadi kalau masih melekat pada kata se, dia enggak merubah jenis-jenis kata yang tadi. Yang ketiga yaitu nosi prefix se. Yang pertama, jika bentuk dasarnya kata sifat, prefix se bernosi seperti atau sama. Contohnya sepanas, sama panasnya dengan, sesunyi, sama sunyinya seperti apa ya. Sedingin, jadi kan dingin gitu, dinginnya tuh sama gitu, sedingin es gitu, jadi dinginnya kayak es gitu. Yang kedua, jika bentuk dasarnya kata kerja, maka nosi pada prefiksnya ialah baru saja atau segera sesudah. Contohnya setiba, jadi dia segera sesudah tiba, jadi dia udah tiba. Kalau sepulang, dia baru saja pulang gitu. Yang ketiga, jika bentuk dasarnya kata benda, nosi prefiksi ialah sama dengan, contohnya selangit, segunung, segudang, dan sebahu. Jadi kalau contohnya sebahu ya sebahu gitu, kalau segunung ya segunung, banyak gitu. Yang kedua, satu ya serumah, sekamar berdua, atau serumah berberapa, jadi kan dia satu gitu, satu rumah misalnya, satu kamar, satu ayah, satu ibu, satu kakak gitu. Terus yang ketiga, seluruh atau semua. Contohnya sejagat, sejawat, sedunia, atau sekalimantan mungkin bisa jadi kan. Catatannya, catatan dari penulisan se diikuti oleh berfonem awal huruf kata ditulis dengan kata sambung yang yaitu tanda hubung. Contohnya se-Surabaya, se-strip Surabaya gitu. Se-nya huruf kecil, tapi S dari Surabayanya itu huruf besar. Yang H yaitu prefix ter. Nah, prefix ter mempunyai almof, ter, dan tel. Contohnya, jika fonem dasar awalnya huruf R, maka almof ter ialah te. Yang kedua, jika kata dasarnya bersuku awal dan diakhiri fonem R, maka almof ter ialah ter atau te. Namun yang lebih sering terpakai ialah te. Jadi kalau huruf awalnya dan huruf akhirnya R, jadi yang awalnya ter menjadi te. Tapi kebalikannya, kalau yang awalannya itu R,
menjadi ter gitu. Terus selanjutnya terhadap beberapa kata tertentu ter mengalami beberapa proses gejala disimilasi. Prefix-ter dapat beberapa bentuk terdapat pada beberapa bentuk tertentu. Fungsi prefix-ter ialah fungsi utama membentuk kata kerja pasif. Sebagai pembentuk kata kerja pasif, ter berbeda dengan te. Jadi perbedaannya dapat diketahui dari bentuk pasif ter yang tidak mementingkan pelaku tindakan, tetapi pada pasif di masih memerlukan tindakan pelaku. Jadi nosi prefix ter ialah menunjukkan suatu kegiatan, contohnya terbakar, terbawa, dan tertarik. Itu merupakan suatu kegiatan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh seorang pelaku. Misalnya yang i, sufiks i dan kan. Bentuk sufiks i dan kan diletakkan pada akhir kata. Dalam pemakaian selanjutnya, bentuk sufiks i atau kan masih dapat membubuhi afiks lain, yaitu prefixme dan di. Contohnya lempar, lempari, melemparkan, dan dilempari. Lempar, melemparkan, melemparkan, lempar, saya ulangi, lempar, lemparkan, melemparkan, dan dilemparkan. Itu kan ada prefix me dan di, melempari, dilempari, melemparkan, dan dilemparkan, seperti itu. Yang kedua yaitu fungsi sufiks i dan kan. Fungsi sufiks i dan kan membentuk kata kerja dari kata bukan kata kerja. Kedua akhiran ini sentiasa pada kata kerja. Nosi sufiks i ialah jika bentuk dasarnya nosi sufiks i membuat menjadi. Jadi memanasi, mengotori, memadati, menjadi panas, menjadi kotor, menjadi padat, seperti itu. Jika bentuk dasarnya terdiri kata benda, sufiks i bernosi ialah membuang, contohnya menguliti, kan menguliti membuang kulit kambing gitu. Menyisiki ikan, jadi membuang sisik ikan. Yang kedua memberi atau membubuhi, contohnya menggulai air teh dan menggarami sayur, seperti itu. Yang C, jika bentuk dasarnya kata kerja, nosi sufiks i ialah sebagai berikut. Yang pertama tempat, contohnya mendatangi, menanyakan, serta menghadapi, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu berulang-ulang. Ketika suatu nosi melakukan berulang-ulang atau mengeraskan suatu maksud, contohnya memukuli, mengamati, dan mencabuti. Yang keempat yaitu nosi sufiks kan. Jika bentuk dasarnya kata kerja, maka sufiks kan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berlawanan dengan bentuk dasarnya. Contohnya menawarkan berlawanan dengan menawar. Jadi kan menawarkan tuh lawanannya itu menawarkan, berlawanan dengan menawar. Meminjami berlawanan dengan meminjam. Jika pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain seperti membawakan, membacakan, dan menuliskan, menyatakan atau membuat suatu jadi. Contohnya menjalankan, itu kan kayak membuat jadi, menjodohkan gitu kan, seperti itu. Menipiskan, merobohkan, menjalankan, mengartikan gitu. Terus yang keempat, pekerjaan yang dilakukan dengan usaha, kayak mendengarkan. Dia sudah berusaha untuk mendengar,
dan berusaha untuk memasang kupingnya gitu. Yang selanjutnya mendengar. Kalau mendengarkan sebuah usaha tanpa disengaja, kayaknya seperti contohnya dia scroll di Facebook terus mendengarkan suatu berita tanpa disengaja, padahal niatnya nggak itu nggak ada niatan untuk mencari berita tadi. Jadi kan pada ini pekerjaan yang tidak dilakukan dengan usaha seperti itu. Contoh yang kelima yaitu tidak bernosi. Menantikan maksudnya menanti, mengharapkan maksudnya berharap. Yang B, jika bentuk dasarnya kata benda, nosi sufikskan ialah sebagai berikut. Yang pertama, membuat jadi, contohnya mengkambing hitamkan serta mengorbankan. Yang kedua, membawa ke, memojokkan, menyudutkan, dan mengudikkan. Yang ketiga yaitu menganggap, contohnya menuakan, menabikan, dan mendewakan. Yang C, jika bentuk dasarnya kata sifat, maka nosi menyatakan kuasatif atau menyebabkan suatu hal itu jadi. Contohnya membodohkan, memanaskan, melebarkan. Kalau yang D yaitu jika bentuk dasarnya kata bilangan nosi sufiks, maka membuat suatu jadi, kayak menyatukan, menduakan, melimakan, meenamkan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang J, sufiks an memiliki suatu bentuk. Nah, bentuknya ini dalam sufiks an pemakaian tidak mengalami suatu perubahan. Contohnya pukul menjadi pukulan, jika tidak mengalami suatu perubahan bentuk. Suatu perubahan apa? Kayak pukul kan suatu dikatakan memukul, pukulan mendapatkan pukulan, seperti itu. Manis, manisan. Fungsi sufiks an membentuk kata benda pada umumnya yang berasal dari kata kerja dengan kata lain, menyebutkan bahwa sufiks an berfungsi sebagai membedakan. Tulis ditambah an menjadi tulisan, makan ditambah an menjadi makanan, hari ditambah an menjadi tarian, seperti itu. Nosi sufiks an, jika bentuk dasar kata benda, sufiks an bernosi menjadi keadaan yang berhubungan, contohnya kiloan, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, menyerupai atau sebuah tiruan, gunungan, bantalan, anakan. Nah, yang selanjutnya, jika bentuk dasarnya kata kerja, maka sufiks an bernosi sebagai objek pekerjaan, hasil pekerjaan, serta alat untuk melakukan. Yang kaya itu sufiks wan dan wati. Bentuknya yaitu melekat pada bentuk dasar yang mana pada bagian belakang, contohnya hartawan, karyawan, sukarelawan, peragawan, dan wartawan, seperti itu. Fungsinya yaitu membentuk suatu kata benda. Harta menjadi hartawan atau hartawati, sedangkan warta menjadi wartawan, wartawati, seperti itu. Nosi fungsi sufiks wan dan wati. Yang pertama, orang yang ahli seperti wartawan kan ahli dalam mewawancarai gitu. Kalau orang yang kedua yaitu bertugas menjadi pada bentuk dasarnya wartawan, karyawan, dan angkasawan. Yang ketiga, memiliki sifat pada bentuk dasarnya seperti sukarelawan, cendekiawan, seniawan. Nah, yang I, sufiksnya bentuknya menempel pada bagian pada bentuk dasarnya, sedangkan contohnya agaknya, udaranya, rupanya, dan sesudahnya.
seperti itu. Yang kedua, fungsinya sebagai penutup, fungsi sebagai penegas hubungan, serta fungsinya membentuk jenis kata baru dari jenis kata lain seperti itu. Yang M yaitu sufiks isme, bentuknya melekat pada kata Indonesia. Cara melekatnya tanpa menimbulkan perubahan bunyi seperti Pancasila ditambah isme, Pancasilaisme, suku ditambah isme jadi suku isme seperti itu. Nah, fungsi ini tidak memiliki fungsi. Hal ini mungkin juga disebabkan bahwa isme bukan afiks namun sebuah leksisi. Nosinya yaitu menyatakan aliran atau paham. Kalau Pancasila tadi kan berpaham Pancasila, kalau kolonialisme berpaham kolonial. Jadi kalau orang yang memiliki Pancasilaisme, dia mempunyai paham Pancasila. Kalau dia kolonialisme, dia berpaham kolonial gitu. Nah, yang N yaitu sufiks is, bentuknya melekat pada bagian kata yang dilekati dengan tanpa mengubah kata yang dilekatinya. Contohnya Pancasila is, agama is, fungsinya membentuk sebuah kata kayak seperti sosial menjadi sosialis, moral menjadi moralis. Keduanya merupakan kata benda seperti itu. Sedangkan nosinya yang memiliki sifat seperti ujung tersebut pada kata dasarnya. Contohnya Pancasilais, orang yang bersifat atau berjiwa Pancasila. Kalau orang yang sosialis, orang yang menurut paham sosial gitu. Yang O konfiks ke an, bentuknya bersama-sama dalam bentuk dasarnya, langsung membentuk kata baru dengan membentuk dasar sehingga bukan dibentuk dengan an atau kan terlebih dahulu. Jadi contohnya ke an ditambah adil, ke adil an, jadi ke di depan, annya di belakang seperti itu. Bukan keadilan atau bukan keadilan atau keadilan. Fungsinya membentuk suatu kata benda, membentuk kata kerja pasif, membentuk kata sifat. Nosinya menyatakan abstrak, menyatakan tempat, menyatakan daerah, menyatakan menderita. Yang P yaitu konflik simulfiks pean. Nah, di sini bentuknya melekat pada bentuk dasar yang mengalami suatu nasal karena konflik ini mengikuti suatu kaidah nalisasi. Fungsinya membentuk kata benda lain yang bukan berasal dari suatu kata benda. Jadi kalau misalnya dibuka kata benda dibentuk menjadi kata benda. Contohnya tanam jadi penanaman, tulis jadi penulisan. Nosinya jika bentuk dasarnya kata sifat, maka pean bernosi hal yang menyebabkan jadi. Sedangkan jika bentuk dasarnya kata kerja, nosi pean yaitu menjadi suatu hasil pekerjaan, peristiwa pekerjaan, urusan atau soal dan hal. Yang Q yaitu konflik atau simulfiks peran. Yang pertama fungsinya yaitu membentuk kata benda dari jenis kata lain yang bukan kata benda. Jadi dia yang awalnya bukan kata benda dibentuk menjadi kata benda. Seperti satu yang kata bilangan jadi persatuan. Budak yang awalnya itu menjadi perbudakan. Nah, yang R yaitu konflik beran. Fungsinya mempunyai sebagai bentuk kata kerja, sedangkan nosinya perbuatan yang perlakunya yang banyak kayak bermunculan, bersimpangan, pergulingan, berdatangan, keguguran, berjatuhan. Itu kan perbuatan yang pelakunya banyak. Perbuatan yang dilakukan
berkali-kali, kayak berlarian, berpukulan, bergulingan, bergerombolan, berloncatan, bermunculan, dan perbuatan yang dilakukan berbalas atau resiprok. Contohnya bersahutan, berjabatan, berpelukan, berpandangan, berlirikan, bersentuhan. Konstruksi per, i, dan perkan mempunyai fungsi membentuk kata kerja kuasatif, yaitu kata kerja yang menyatakan arti, menyebabkan, atau membuat jadi tersebut pada bentuk kata dasarnya. Yang T yaitu konfliks atau simuliksenya. Bentuk biasanya konfliksenya ini melekat pada kata sifat. Contohnya senya layak, selayaknya, selayaknya, seperti itu. Fungsi konflikse membentuk kata keterangan kayak dingin, sedingin, dinginnya, sedangnya, di awal dan di ujung. Yang U yaitu kompleksean. Fungsinya membentuk kata keterangan. Contohnya seharian, semalaman, sehari-harian, dan semalam-malaman, seperti itu. Nah, fungsi infik me, dan ialah membentuk kata benda, mengubah jenis kata, melekat pada kata benda, dan tidak mengubah jenis kata yang nosinya menyatakan banyak, menyatakan menyerupai, menyatakan sebuah alat. Kalau yang B yaitu bentuk klitik. Bagaimana bentuk klitik itu? Bentuknya menyerupai afiks, tetapi bermakna eksis. Dengan demikian, bentuknya masih tergantung dan terikat pada bentuk dasar lainnya agar mempunyai sebuah fungsi. Contohnya ku, mu, kau, dan nya. Macam-macam klitiknya. Yang pertama proklitik, yang kedua ku ambil, ku bawa, dan kau bawa. Kayak proklitik yang mempunyai di depan itu macam-macamnya kan. Yang kedua enklitik, klitik yang berada di akhir. Contohnya rumahnya berasal dari rumah, yaitu sebuah miliknya. Jadi rumah milik saya kan, pemilikannya saya gitu. Enklitiknya ku dan mu, seperti itu. Selanjutnya yaitu eklitik. Cara letaknya juga sama dengannya, yaitu di belakang. Tetapi pemakaiannya selanjutnya, klitiku berlaku sebagai pemilikan objek penderita. Dan yang ketiga enklitikmu. Enklitikmu kedudukannya sama dengan ku sebagai enklitik. Klitikmu sebagai pemilik objek penderita. Yang keempat proklitik ku dan mu. Berasal dari kata aku dan engkau. Cara meletakkannya sama dengan afiks, tetapi aku dan kau bukan termasuk afiks karena masih mempunyai makna leksis, yakni aku dan engkau. Nah, bentuk kalimat aktifnya, saya membaca buku, engkau menanam padi, aku membawa bola ke lapangan, aku bermain badminton, aku mempunyai HP, engkau mempunyai motor, engkau mempunyai mobil, seperti itu. Bentuk pasifnya yang menggunakan proklitik yaitu buku ku bawa, kau tanam padi setiap hari, ku bawa bola ke lapangan. Jadi bentuk I sebagai kalimat pasif dan dari kalimat aktif, kalimat-kalimat yang di atas masih belum dibenarkan. Contohnya buku dibaca oleh aku, olehku atau oleh aku itu salah. Jadi menuliskan ku dan kau sebagai bentuk klitik seharusnya serangkai dengan kata yang didekatinya, kayak ku baca, itu penulisan yang benar, sedangkan penulisan yang salah ku spasi baca, seperti itu.
Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang terdapat dari penjelasan saya, mohon dimaafkan karena yang salah memang datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.